Levi, request dari Godita, sorry to say, harus tidak di ACC. Gak boleh. Trix 11 Fanny juga udah di ban. Ini merupakan beberapa hero yang sangat power bagi masing-masing tim. 11 juga di sini menutup permainan dari cewek, namun kita tahu sendiri bahwa Calvin Winata, Calvin Wow, ini memiliki banyak sekali pull hero di gold lane, terutama untuk beberapa marksman. Season lalu dia memunculkan Mia. Tapi yang aku suka adalah Kabuki juga nggak tinggal diam. Kita tahu berapa banyak hero pool yang dimiliki dari seorang Kabuji. Dia bisa main Yuzong, dia bisa main Choke, dia bisa main apapun di arah gold lane, bukan hanya Marvin. Tapi bukan cuma itu Papulun dan juga Ranger Mas. Kenapa? Tadi apa Kabuji? KIB juga memiliki pull hero sekarang udah mulai fleksibel. Ada tank jungler, ada assassin jungler di sana Papulun. Bahkan kayak Kailung sendiri ya. Gak mau kalah dong gue. Benar. Oke, kalau ngomongin soal pull hero, let's say mereka udah pada di luar dari textbook. Ini yang aku suka, out of the box. Dan ini yang mungkin akan kita pertimbangkan bagaimana power dari early. Teman-teman tim Onyx Esports kemarin itu sudah diperlihatkan. Apakah mereka akan membawa draft early lagi untuk sekarang dengan basic dari MOBA? Kita tahu sendiri, makin banyak stun, makin power untuk early game. Dan Faramis akan diamankan di first pick. Dan tentunya dibalaskan dengan Akai serta Pakito. Tapi bukan tanpa alasan, nampaknya melihat adanya Faramis dilepas oleh seorang Palevi dan juga TZ. Karena mereka harus melepas Faramis demi 2 permata yang mungkin diperebutkan dari kemarin hari. Ya, Akai, Pakito, lalu mungkin terpiknya akan menuju kepada Lolita. Karena kita tahu, dari kemarin aku sempat mantau juga nih. Faramis itu agak sedikit kelimpungan ketika berhadapan dengan Lolita. Karena kita tahu power dari Lolita, dia punya Dominant Blast, Area of Effect, Slow Effect, dan begitu banyaknya permainan counter setup. Dan itu masuk banget untuk melawan bagaimana power dari Spectre mode-nya seorang Faramis. Matilda, dan hari ini pun mereka membawa San atau mid laner yang bukan untuk menunggu. Masalah San ini, bukan tipe seperti itu. Masalahnya ini, problemnya adalah di sini mungkin agresivitas akan dimiliki Onyx Esports dan mereka mensecure pergerakan itu ketika mereka melakukan dive-in. Tapi among the plane. Oh, bukan Lilia tapi signature hero. Ya, ini lebih tepatnya ke arah Facehugger. Karena kita tahu di sini opsinya ada 2, ada Lilia, ada juga Yif yang nanti bisa dibawa di area mid lane. Untuk area of effect mereka punya Akai, yang kedua mereka juga punya Yif. Di sini tentu Diki udah gak bakal bisa diambil karena Matilda dan juga Faramis udah ada di bagian roamer mid lane-nya. Ben Atlasnya. Ben Atlas? No, kalau misalkan sekarang kayaknya menurut aku lebih ke arah Atlas atau Lolita, 2 itu aja sih. Atlas Lolita atau mungkin kalau misalnya dari tim Aura ini mereka bisa ngebit ke arah di satu buah Atlas. Kalau Digi ya enggak ini ya, enggak begitu mahal. Enggak begitu mahal. Oke. Buat apa gitu? Kalau misalkan mau press gold lane oke sih. Kalau emang opsinya untuk press gold lane aku setuju. Press gold lane main untuk di 2 landing di bagian gold lane-nya, ngebantuin Kabuki untuk menangin laning lawan cewek, itu mungkin akan jadi jawaban. Tapi dengan Esmeralda di ban, Lolita juga dibuang di sini. Aldo sudah mempertimbangkan bagaimana power dari Yif dan juga Lolita yang ini menjadi combo M3 aku bilangnya. Wow, sudah lama ya. Sudah lama. Tapi sebaliknya, offlane dari tim Onyx kita tahu Boots tidak bisa untuk bermain dengan ada Esmeralda. Pakuitonya juga udah dibuang. Tapi masih banyak hero yang mungkin dimiliki dari Boots yang mungkin belum keluar. Dan ini dia, Onyx Esports atau Sobat Onyx yang sudah standby untuk menunggu. Pucuk, go Onyx. Onyx kayak apotik tutup, gak ada obat, kelas. Gak ada obat. Keren, kayak apotik tutup. Udah lama gue gak denger, gak ada obat. Bagus ya, siapa tadi teknologi? Password wifi dong. Password wifi. Nanti. Aduh. Sorry bos, gak pakai wifi bro. Oh iya. Langsung. Kalau para pemain iya. Langsung dari kabelnya. Langsung dari kabelnya kalau para pemain. Atlas di ban, Lolita Atlas, 1 untuk 1. Dan area of effect-nya jadi ditutup. Biar 3 dong, tebak 1. Apa? Udah Pulung tadi nebak. Apa? Yang kalian tebak itu kan Pulung yang ngasih saran. Makasih banyak Pak Pulung kalau begitu, terima kasih. Tapi kanan ini bisa aku bilang. God laner dulu kah? Menurut aku pribadi, God laner karena akan ada perebutan. Oke, karena setuju banget. Pertama, mereka punya Matilda coverisasi. Kedua, mereka punya Faramis. Mereka bakal pasang team fight. Objective Gaming dan Fayani Kairi jago seperti harus di-bench. Bentar. Yang komen juga Fanny-nya jago masalahnya. Apa? Yang komen ini Fanny-nya jago juga. Thank you. Gue gak enak. Ini sama-sama jago masalahnya. Bukan, itu Kabuki, bukan Kabuji. Beda, Kabuki ini. Ya, ini sisa 2 slot lagi nih. Marksman terlihat ada Samana di area dari Aura
Fire itu Melissa sendiri. kan, Melissa apa? menjadi salah satu pilihan yang cukup baik. Melissa Dia bisa udah jadi sama opsi. Nurse. Gue setuju banget kenapa? Pertama Melissa lo bisa nge-counter Akai, lo bisa nge-counter Pakuito. Iya. Tapi problemnya Untuk escape Popol skill. sendiri loh. Untuk Popol sendiri ada baiknya, nggak tahu kenapa ini kalau nggak Bruno. Kalau nggak Brody. Atau Brody Melissa oke banget. Antara dua atau Masya tiga hero dan itu, tapi ternyata Melissa. Melissa. Ya udah sempat kita bilang bahwa ya kita tahu di sini ada satu go away dan juga ada satu pergerakan untuk bonekanya yang nanti akan Madels. menjengkelkan untuk satu sosok Kupa. Boneka pulung. Madels, Pak. Madels, Pak, Karena beda. Madels itu nggak bisa di take down. Beda sama Kupa. Beda. Kalau Madels itu boneka Melissa. Beda. Ini masalahnya kalau Kupa hilang, Popol cuma abang-abangan yang bawa tombak kemana-mana, Pak. Agak sedikit bingung gitu loh. Karena Popol tanpa Kupa, bagaikan aku tanpa kamu. Wow. Gak bisa ngapa-ngapain. Betul. Cuma bisa bertahan hidup doang. Ya, hanya bisa memanggil ulang ya. Hidup segan masih tak mau. Wah. Dan dengan Masya kali ini berarti backlanernya agak sedikit terancam. Kabuki harus memiliki cover. Mungkin di sini opsi yang tersisa adalah Ruby. Ya baru disebutkan dan itulah dia yang dipick. Karena memang cover hero-nya tidak ada lagi Betul. untuk teman-teman dari tim Aura Esports. Dan selamat datang di Kalung Emas versi cerah. Enggak, versi abis kena komplain. Oke, kalau gitu buat Sisi MPL terang kita ya. Arena. Ini dia traffic yang sangat-sangat seru dan mungkin akan menggetarkan Land of Dawn. Tapi buat kalian semua yang di rumah, di kolom komentar, jangan toxic, jangan sama sekali kalian menghina satu sama lain, respect, share juga, kasih tahu ke sanak saudara, ini perebutan top klasemen. Yes. Akan ada yang naik atau akan ada yang turun. So, MPL Arena, perebutan top klasemen MPL, minta tepuk tangannya! Let's go, Kalung Emas, go to the Land of Dawn. Oke, ini dia perebutan pucuk akan segera kita lihat di game yang pertama di match kita yang kedua. Untuk hari ini dari masing-masing jungler seperti biasa. Akan langsung memulai pattern farming mereka menuju ke Purple area buff purple dulu. langsung dari dua jungler yang ada. Oke. Yes, di kolom komentar terima kasih yang udah mulai kasih hati kuning dan hati merah. Yap. Karena kita walaupun berbeda warna tapi hati kita satu MPL Indonesia. Betul sekali. Itu baru tuh komunitas yang luar biasa sekali. Tapi sekarang kalau kita balik lagi ke in-game-nya, Sans bukan satu mid laner yang sangat-sangat menunggu untuk tipe permainannya. Dia adalah salah satu inisiator pula, tapi Samo HT dipukul mundur oleh Godiva. Ada Facehugger plus High, di mana mereka 3 lawan 3 guna untuk menemukan satu Little Wonder. Ini masalahnya jangan sampai Godiva terpoking terus. Auto Retribution diamankan Kairi, kita tahu nampaknya kali ini diamankan dengan Little Wonder. Tapi jangan sampai Godiva terpoking kayak gini. Kenapa? Ini sebentar lagi mereka kalau Godivanya tumbang atau first blood akan ada inisiasi ke arah 1-2 orange buff, Profesor. Iya, bahkan Itu bisa yang harus di-invade mereka dan berbahaya. untuk Kairinya juga udah level 3. Jadi otomatis kalau misalkan adu untuk dari segi retribution, damage-nya bakal lebih tinggi. Nep. Sans dan juga Samoate bekerja sama 2 magical damage ini. Tapi aura. Onik. Wey, bro. Wey, bro! Hey. Wey! Bro. Perbedaan pendapat is okay. Perbedaan pendapat is Inggris, it's okay England, oke. Oke, kompak ya. Kompak. Ini berarti. pertama kalinya mungkin terjadi bahkan. Alright, tapi kita lihat para pemain dari tim Aura, mereka coba untuk nge-secure. Kenapa? Karena Little Wonder sudah diamankan, tapi Kairi level 4. Ini gak baik untuk Aura. Mereka bakal di take down, terus didapatkan. Cepat yang harus ditumbangkan kerugian mahal ketika adanya Turtle bersama dengan Godiva. Tidak ada counter setup. Harusnya kali ini mereka langsung turun ke bawah, Profesor. Iya, power poking damage dari Onyx Esports ini kuat banget dari 2 hero, yaitu adalah Matilda dan juga dengan Faramis. Otomatis dengan poke damage yang berkali-kali terjadi, ini akan membuat sosok Godiva yang memang menjadi cover satu-satunya harus pinter. benar-benar jaga posisi. Pinter banget, lihat dia bukan reward manipulation, bukan untuk kontes dulu, tapi untuk nge-reset. Tapi para pemain dari tim Aura akan ada team fight terlebih dahulu. Karena outside Flavi Kairi menjadi pilihan utama bahkan para pemain dari tim Aura mencoba untuk secure dan bahkan Hurricane Dance yang menjadi heavy spin mengamankan posisi dari seorang Kairi. Tercounter setup di luar pemikiran orang awam yang ketika lo ditumbangkan first blood, ketika lo kehilangan roamer lo, harusnya musuhnya dapat turtle, tapi ini reverse psychology. Di reset lewat ada satu reward manipulation, membeli waktu sedikit. Fluffy pun maju untuk bisa membeli waktu tambahan lagi.
Dan itulah yang terjadi untuk Balmon ya, berhasil tertangkap, mereka kehilangan satu jungle dan mereka kehilangan untuk Turtle pula. Dan gak cuma itu, tapi teman-teman dari Onyx Esports juga kerugian karena mereka harus banget untuk mendapatkan ke arah setup Turtle. Karena lawannya adalah Popol Kupa. Kenapa? Popol Kupa ini hero anti-geng. Dia punya Kairi? trap dan buat sekarang Kairi sepertinya gagal untuk mendapatkan ke arah Orange Buff. Oke, Godiva masih mau lebih. Weh. I'm offended. Tidak terlalu terburu-buru karena apa? Sas juga masih ada altar. Dia nggak bakal mau coba untuk paksa tim fight. Dia nggak bakal Cuma mungkin dipicu barusan. Itu bakal coba dipaksa untuk benar trigger altarnya. Karena kalau trigger altar, mereka pasti bakal coba zoning out ke arah cewek. Mereka mau menangin gold lane-nya dan mereka bakal memantaskan diri di menit 4 atau 5 untuk dapetin turret dengan bersama pertingan. Wah, ini pertempurannya kayak ada lagi nih. Sekarang giliran Aura Fire yang akan memberikan tekanan habis-habisan. Coba lihat high-nya. Kemungkinan akan mengeluarkan langsung ke arah heavy spin untuk bisa mendapatkan langsung ke arah cewek. Tapi terlihat belum ada pergerakan yang begitu optimal lagi akan mereka keluar. Ya karena mereka sadar, lihat mereka nggak numbangin siapa-siapa di sana. Kalau mereka overextend yang ada terjadi hal yang kedua kalinya. Ingat, lihat di sini langsung ada reward manipulation yang membuat Sans tumbang. No altar, Godiva bersama-sama HT masih menjaga gold laner mereka masing-masing. Karena kita tahu Aura dan Onyx memiliki power di gold lanernya. Oke, ini Godiva pun memberikan sebuah backupan karena mau nggak mau di sini dengan adanya dua player dari Onyx pun nggak bakal bisa ditinggal sendirian untuk Popol Kupanya. Ya, ini kalau kita ngomongin soal bagaimana Melisanya yang susah di geng, sebenarnya Popol Kupanya juga susah di geng sih. Sama-sama nggak bisa di take down di bagian gold laner, tapi Turtle-nya ini karena di top lane, jadi mau nggak mau ya, gold lanernya ikut team fight. Sooner or later jadi 5 lawan 5. Itu keuntungan di tangan dari Aura Fire. Karena mereka balik lagi punya Kupa. Tapi lihat, yang di zoning out dari belakang adalah Samo. I'm open dikeluarkan depan dan terus di spot point. Heavy spin kali ini melakukan dapetin Heiser takedown. Melissa, Thunderclap, Flavi dibalaskan. Sedangkan Godiva merelakan dirinya untuk ditumbangkan asalkan para pemain di laningnya masing-masing. 3 pemain yang tersisa untuk menjaga laning bisa balik lagi ke laningnya. Karena kalau misalnya Flavi yang ter-takedown, ini case-nya beda. Boots, dengan adanya posisi dia sebagai seorang PSP laner, udah pasti turret dengan sangat easy didapatkan. Profesor dan juga Pak Pur. Iya, tapi poin pentingnya di sini adalah face Hagara tidak tersentuh. Yap. Dan Sans, dia udah tumbang 2 kali. Alhasil kalau misalkan kita ngomongin soal mid laner yang tugasnya memang sekarang jadi jantung dari sebuah tim, mau tidak mau mereka harus lebih bersabar dan tidak boleh terpick off lebih cepat karena tadi nggak ada altar. Oke, lihat. Itu macro play itu, Bro. Lihat, dia dipukul dulu di Thunderclap, dia tahu sekarat, jadi nggak langsung di-clear minionnya. Iya. Jadi minion itu dipastikan untuk 2 kali heal secara nggak langsung, Untuk 2 regen. kali regen. Ini gimana lagi ya? Plus nantinya mereka juga harus memikirkan Melissa yang ada di dalam tubuh dari Onyx Esports. Melissa harus sangat diwaspadain apabila dia mendapatkan free space. Dan tadi Wah, adalah satu wah, contoh dia utama. Ini mau kemana ceweknya? Masih bisa bergerak dengan S1 go away. Tapi seperti itu sekarang hilang sudah. Ter-outplay dibalaskan keadaan ini dia altar. Dari seorang pesangan posisi terbuka, Sans responsif. Dan bahkan ini akan menjadi satu buah surat yang pecah harusnya. Sans dive ke dalam. Fokus ke arah Godiva. Lihat dia bisa diberikan terlalu sakit dan pangkat cewek. Kali ini memastikan dirinya mendapatkan turret dari top lane tanpa harus sama sekali terpick off. Godiva gak boleh masuk. Godiva gak boleh extend karena gak ada yang bisa mengcover ke arah top lane. Lihat posisi di arah EXP lanernya. Gak ada yang bisa nge-cover sama sekali. Dan high terdeteksi dengan Soul Bloom. Dan bahkan kayaknya nggak ada yang expect tiba-tiba Sans-nya itu flicker. Dia tahu, oke di sini dia adalah sosok Faramis, dia punya cloud altar. Dan dia mencoba untuk menyelamatkan cewek yang dia ada di tengah-tengah dari reward manipulation. Sehingga ketika ceweknya juga masih mampu untuk bertahan, dia tahan banget fire-nya. Disitulah team fight-nya bakal jadi 2 untuk sekarang. Ini apa yang udah kita sebutkan dari tadi ya, Melissa kalau bisa kalau sampai bisa mendapatkan satu free space, terlihat ada 2 momen yang sangat Dan terjadi. mengakibatkan Aura Fire dalam ancaman begitu berarti. Sekarang untuk Turtle-nya berhasil diambil oleh Onyx. Oh, jangan sampai di-extend, jangan sampai di-extend. Mereka pertama kehilangan retribution, mereka nggak dapat mendapatkan Turtle. Turtle kali ini di tangan Onyx Esports. Para pemain dari tim Onyx Esports, walaupun Turtle mereka dapatkan hanya 1, nggak perfect untuk tim Aura, tapi gold difference yang mereka miliki itu masih memantapkan diri mereka dengan 1000 gold di atas Aura. Kenapa? Ya, secara Turret, individual ya. yes, turret, Secara individual, turret dan segala macamnya. Team fight di tapi atas. level 9 juga masalahnya. betul. Jadi secara individual otomatis retribution dari Kairi damage-nya lebih tinggi. Dan walaupun ya 2 turtle-nya diamankan oleh Aura Fire, entah kenapa Kairi dia ada di level yang 11. 2 level ahead dari Hai.
Pertama, dia bisa mendapatkan 1 poin kill, 3 assist, dan bahkan jungle yang dimiliki dari tim Aura Fire dimakan semua sama dia dengan adanya keuntungan menang ke tim fight. Fluffy akan coba dipaksa, ini nggak baik kalau Fluffy ter-takedown, dan Vestager pintar sekali. Dia nggak buka real world manipulation. Dia tahu kalau dia buka langsung mengcover Fluffy, itu yang ditunggu oleh tim Onyx. Itu yang akan mereka nanti ya. Karena bootsnya udah datang dari kanan, udah tahu Iya. ini Vestager kelihatan posisinya kuat Thunderclap, wow. Langsung masuk Thunderclap, langsung Ransel harus meng-cancel sendiri pula. Sebentar untuk sekarang Enchanted Talisman berhasil diambil oleh Vestager, berarti akan ada cooldown yang baik. Plus ceweknya dapat space lagi, ingat. Melissa, dia punya satu Mayas On yang itu bisa membuat lagi pergerakan yang begitu baik. Dan juga ada satu desain dalam hutan, namun untuk sekarang Kairinya covernya bagus berhasil untuk kabur dari area tersebut. Cover yang sangat indah dari Hai, belum bisa dijemput, tapi itu setidaknya memastikan Kabuki still survive. Dan bahkan ingat, Aura bisa maksa team fight di area mid lane. Aura masih memiliki reward manipulation. Dan Aura masih memiliki Godiva di garis depan untuk I'm offended. Menurut gua, ketika dia tidak memaksa team fight, tandanya bukan itu yang dituju, bukan turret, tapi Lord. Iya, tapi poin pentingnya di sini juga Onyx Esports jangan lupakan bahwa ada Samoh dengan Matilda. Kita tahu favor power dari sosok Matilda itu heal up-nya juga cepat sekali dan bisa membawa satu hero keluar dari real world manipulation. Sehingga team fight di real world manipulation menurutku harus lebih diperhatikan sama Vestager. Jangan sampai nanti dia nge-pop out untuk real world manipulation ketika tidak ada hero yang bisa dia take down. Karena Samoh pasti akan menyelamatkan satu setidaknya dari kotak tersebut. Mungkin tarik ulur. I'm offended gagal, tandanya dari tim Aura yang harus mundur. Gak boleh extend karena mereka udah tahu satu soft skill yang cukup lama. Ya maybe 30 something Profesor KB. Udah masa tim fight balik. Dan kalau Samoh juga masuk terlalu dalam, ingat masih punya heavy spin. Jangan sampai terjadi seperti yang sebelumnya di Turtle yang pertama. Mereka ditahan untuk melakukan retribution atau lethal counter sekalipun. Ya, atau kalau mau ya laning management dulu. Betul, Karena laning balik management lagi dulu. untuk sekarang rata-rata kita ngomongin soal gold masih tetap beda di 2000. Jadi artinya Aura Fire tetap farming. Tetap keep up. Tadi gapnya 2000 goldnya soalnya. Yes. Dan buat sekarang Onyx Esports masih belum mendapatkan objektif bonus karena memang mereka belum mau untuk melakukan fight. Ketika melakukan fight mereka butuh Suns, mereka butuh cewek. Dan ini Di tengah. momen Lordnya bisa untuk dipaksa mendapatkan sebuah play bahkan untuk sekarang karena mereka udah ready dengan 4 pemainnya. My God, mereka memaksa tim fight karena mereka lihat di arah belakang sana ada altar. Putra jauh, dengan pandangan polisi dibuka dan Kairi itu berangkat di belakang depan. Melissa membuat Fluffy kali ini harus perang flickernya. Yang bisa di mana lihat Kairi, gak ada yang bisa nge-takedown. Dan bahkan dapetin 1 point kill. Bossage coming up, Godiva menghilangkan fosilnya. Tapi ternyata Samoh tidak akan merelakan secepat itu. Para pemain dari tim Onyx Esports, mereka yang menangkan tim fight kali ini. Dan bahkan gila jungle. Fluffy, can you do it? Dan Fluffy almost never enough. Bahkan nice try Fluffy, nice try. Tapi yang disayangkan di sini adalah Fluffy nggak dapetin dan dia harus tumbang. Aku malah Gue pikir Melissa yang akan dihajar. Itu dia karena udah nggak ada yang namanya go away. Tidak ada ultimate lagi dari cewek dan dia bisa untuk merah loh, mengincar kepada sosok Melissa tapi dia memilih untuk Lord. Decision yang dibuat dari Fluffy adalah decision untuk timnya. Yes, Tapi bukan. secara untuk mempertahankan bagaimana tim fight selanjutnya, dia tidak mengincar karena cewek karena mungkin berpikir bahwa cover dari Samoh akan menyelamatkan hal tersebut. Jadi Of ada course. dua sisi di sini. Of course, kalau Ada menurut- dua sisi di sini. Kalau aku lebih ke arah, ini dia bakal useless banget untuk mengincar ke arah seorang cewek. Yang ada dia bakal dikadal-kadalin sama gading ini seorang Samoh. Ada baiknya, do or die menuju ke arah Lord. Dia dapat atau enggak dia bakal tumbang. Dan bahkan kalau ke arah seorang cewek, dia nggak punya gambling. Dia nggak punya gambling kalau menurut aku pribadi ya. Kalau di luar dia masih punya gambling bro. Walaupun ya persentasenya, ya maybe cuma 80-20. Sebenarnya kalau gue melihat tadi masih 50-50, kenapa? Karena dari mereka levelnya pun masih sama, atributnya juga masih sama. Kita tahu untuk memberikan damage dari Fluffy dengan stack seperti itu akan sangat cepat sekali, dan Melissa bukan hero yang tebal dan kemungkinan tidak ada item defense di dalam tubuh. Ya, Ya chance-nya mungkin kayak gini, 85 ke 15 sama 80-20. Mau nggak mau dia harus pilih yang lebih besar chance Yang untuk lebih dia besar. dapatkan. Iya, tapi balik lagi di sini kita tahu Kairi dia menyimpan Retribution, dia juga sudah selesai dengan itemnya. Radiant Armor, Vestager juga udah selesai dengan Glowing One, Suns udah selesai dengan Winter Trenchant. Jadi cukup menjawab dari masing-masing para pemain. Vestager tercounter oleh Kairi, Suns juga menutup bagaimana pergerakan dari Real World Manipulation-nya Vestager yang merupakan hero signature juga dengan 9 kali pick, 67% win rate. Oke, di arah late game ini cewek ini bakal sakit banget.
Entah mengapa, apapun yang terjadi, Vesager ini kayaknya nggak boleh ngebuka posisi. Aku ngelihatnya, Vesager ini emang sengaja dipaksa untuk ngebuka posisi. Itu tugasnya Boots, Thunderclap. Again and again, Untuk Thunderclap. menutup reward manipulation. Menutup reward manipulation, dia nggak bisa ditumbangin, dia punya sprint, soft skill, dan bahkan objektivitas dari Aura bukan teamfight lagi, udah ke arah covering. Itu yang bakal merubah gameplay dari Aura. Iya, dan bahkan untuk sekarang dominasinya udah mulai terlihat bagaimana dari Kairi yang benar-benar leading dengan item yang begitu banyak. Dan untuk dari Fluffy-nya sendiri, dia juga tidak akan bisa menumbangkan ke arah Boots dengan cepat karena Boots-nya juga sangat kuat di sini dengan 3 layer bar HP. Dari sosok Masya, kita tahu Masya begitu tebal, berlipat ganda dari darahnya, dan dia juga bisa langsung engage ke arah belakang. Samo, untuk saat ini yang mungkin harus diperhatikan, jangan sampai malah dia yang terpick off terlebih dahulu, karena dia sangat dibutuhkan untuk teamfight jangka panjang. Ngantuk banget sih kalau mukulin seorang Boots ya. Capek Pak. Capek banget sih. Yang ada malah bonyok-bonyok sendiri. Wait, Tapi ini tidak kena. Tapi ini bahaya. Kalau mereka nggak ini bahaya loh. Soalnya informasi telah dapatkan, yes, Hai dipaksa heavy spin kali ini. Tapi trigger disiplin. Again and again. Ya, karena Gua ada nggak tahu Guardian Helmet. Trigger disiplinnya ini bagus banget. Kayak untuk soft skill yang keluar itu benar-benar harus dengan wise. Ya, sama aja kayak misalkan kita 1v1 Assassin, siapa yang keluar ultimate terakhir biasanya dia yang menang. Yap. Nih tadi terlihat kan Melisanya, efek slow-nya loh. Dari Mayas on you, dari Muddles-nya. Itu semua gak bakal bisa ditahan habis-habisan oleh pemain dari Rafael. Belum lagi, kalau memang lingkaran dari Muddles-nya kena ke seluruh player itu. Ya udah damage-nya pasti akan berbeda dengan pemain Kupai mungkin solo. Ini akan jadi solo target versus dengan satu target area. Untungnya mereka masih punya Yip yang bisa mengcover satu area dari sisi damage-nya. Sakit. Sakit banget loh itu Pak, ini barusan ditabrak lagi tapi Samoate sendirian. Samoate apakah dia terlalu overcommitted untuk bisa melakukan, namun untungnya Sans menjemput kali ini. Sengaja lihat ceweknya poking dari seorang Hakai di zoning out. Dipecah dua teamfight-nya. Akai mau masuk di poking cewek. Dan Samo ngedistraction semua yang punya area of effect dari seorang Aura Fire. Iya, Jadi lihat ditambah dengan fokus Lord-nya. Iya, fokus Lordnya Kairi. fokus aja tungguin dari seorang Kai-nya mundur bro. Iya, Wow. apalagi ini benar-benar mempermainkan bagaimana Aura Fire yang punya posisi solid banget di arah belakang. Godiva juga tidak bisa berbuat banyak karena balik lagi di sini dia harus mengcover dari Kabukinya. Takutnya kan kayak tadi loh, tiba-tiba ada Boots datang, Thunderclap ke arah belakang dan gak ada covernya. Yang ada kalau misalkan gak punya cover, Aura Fire udah pasti bakal diacak-acak sama Boots. Dengan kita tahu dia menggunakan Masya, sprint ready, semua source atau sumber daya skill yang dimiliki sama Onyx Sports juga ready rata-rata. Ini real time win probability present by Samsung Galaxy A33 yang dimana ini real time di dalam in-game dimiliki 67% atas tim Onyx Esports. Apakah mereka akan coba untuk memantapkan dan menambahkan real time win probability ini dengan adanya best turret yang mereka miliki Pak Bulu? Yap. Ini dari Lord sendiri saat lagi juga langsung menabrak masuk, di mana ini adalah satu area defense utama yang dimiliki oleh pemain dari Fire. Namun Hai dan juga beberapa rekan yang masih berhasil untuk bisa menahan. Belum ada gempuran, namun Cyclone Shield dan juga Sans bekerja sama dengan Palmon. Oke, tandanya mereka mencoba untuk mendorong menuju ke arah tiga yang berbeda. Fluffy Thunderclap dapatkan, lihat heavy left jab yang sangat baik. Absorb damage yang didapatkan membuat Fluffy still survive. Walaupun kalau bisa kita bilang posisinya Fluffy antara mencoba melakukan clear minion atau menyelamatkan dirinya, wise decision. Karena kalau Fluffy ter-takedown bahkan bisa 3 base turret yang hilang bro. Iya, tapi masalah utamanya adalah Onyx Sports harus tabrak barengan. Ini dia tabrak barengannya. Oke, dan bakal lihat tertabrak barengan Rimo pada posisi kedua. Melisa masih menyelamatkan banyak point kill dan bahkan dari belakang sana. Permain dari tim Onyx fokus sekarang. Cewek. Dan lihat cewek, gak peduli apapun yang terjadi. Onyx Esports take the game. Gak peduli apapun yang terjadi, yang hanya di depan mata yang akan dia selesaikan. Iya. Seperti apa yang udah kita sebutkan dari awal, Melisa. Melisa yang tadi Satu sempat kita bilang. sosok yang, Jawaban, itu jawaban Pak Pulung. Karena dari beberapa hero yang menabrak tersebut, ya mau tidak mau yang bisa melawan hal tersebut adalah Melisanya. Dan kita tahu Go Away mempersingkat bagaimana cara untuk Melisa mendapatkan 4 aman. Karena Gak boleh bernangis pak. ya karena itu udah menyentuh banget. Kata The People Champions itu emang beneran, ya ini ada terbukti. Untung aja saya terbiasa seperti itu ya. Ketika posisi draft pick sudah memasuki posisi yang gimana cukup posisi? menegangkan. Betul. Oh udah mulai saut-sautan nih kayaknya. Waduh. Iya, sudah mulai Gemes banget nampaknya untuk di game yang kedua kali duduk ini. masuk satu-satu tuh dari depan, Ya. udah pada mulai masuk ke arah depan juga nih, kursi depannya masih banyak yang kosong. Betul. Dan buat sekarang nih Pak Pulung, game kedua. I am more Langsung ada Julian di band.
Kadita Fanny juga di ban, lalu ada One Akai. Aura belum Fire berbeda pasti. jauh ya. Ya ini akan refer kepada Fanny sepertinya. Kalau misalkan untuk di ban, berarti hero yang tersisa untuk Kairi masih ada Balmond, Julianya di ban, berarti masih ada juga Link yang kemarin sempat muncul juga Pak Bulung. Oke. Sementara itu satu band terakhir tadi udah kita sebutkan panjang lebar, begitu banyak terbuka begitu banyak yang masih bisa dilakukan untuk nge-bandnya dan mereka pun bisa saling bertukar hero saja. Contoh seperti di game yang pertama tadi mereka bertukar-tukar saja. Sekarang Valentina dibuang. Wait, ini mau melepaskan Faramis dan Faramis apakah dikasih loh. ini dia yang sempat aku obrolin juga sama Aldo secara diam-diam. Kalau ngomongin soal tetangga kita Pak Pulung dan juga Ranger Mas. Karena di tetangga kita, Faramis itu kadang malah di counter daripada diadu sama Valentina. Dan ini kalau misalkan mau diadu, Faramis diambil, Onyx Esports ada kemungkinan di pick yang ketiga akan mengamankan Lolita. Pakito, Bitrix ditukarkan begitu saja. Yap. Power area of effect-nya udah diamankan, Lolita di terpick atau paling bener-bener bebasnya Lilia. Dan bahkan kalau bisa kita bilang, dilebih cepatkan clear-nya, diselesaikan altarnya Iya, dengan spray down. dengan spray down. Dan jangan lupakan juga ada satu senjata Bennett Rage. Itu bazooka yang sangat mengerikan, areanya besar sekali. Dan itu area yang paling cocok untuk menghentikan bagaimana power dari Cult Altar. Tapi kan sini udah terlihat perbedaan yang satu tim fight dan sekarang dengan ada Beatrix ataupun Pakito bisa aja ini menjadi satu pick off, tidak pick off dan pick off. Apakah mereka akan memberikan tetap Chow? Chow Kabuki kah? Karena kita tahu pick dari Chow biasanya rata-rata bakal menuju kepada gold laner, tapi ternyata Lolita diambil. Oke. Mereka sudah berpikiran seperti itu Kabuki nampaknya. kayaknya. Baiklah. Ternyata di-deny di sini dari pick Lolitanya. Tapi masih ada satu hero lagi yang mungkin bisa menghentikan bagaimana Faramis dengan ultnya. Atlas. Oke, Atlas. Tapi concernnya adalah kali ini kalau dia ngelepas Atlas, ini cukup berbahaya karena bisa di-ban. Ada baiknya kalau mereka mau ngedapetin Secure ya? Atlas, secure sekarang, ban Diginya di sini. Oke. Dan dari total 7 kali pick, Beatrix cewek mendapatkan first turret 4 kali Pak Bulung. Wesker kah jawabannya? Iya kayaknya nggak ada Jadi jawaban masalah lain karena sih. dia ada perbedaan lagi kan dengan ada Wesker. Apalagi kalau sudah terlihat ada flicker dalam tubuh Beatrix. Ini tipe Wesker itu udah pasti bakal muncul lagi dan Yif menjadi sebuah tanda tanya karena mid lanernya untuk saat ini tertutup begitu saja dari teman-teman Aura Fire dengan Faramisnya. Jadi mainkan ke arah Yif. Menjadi sebuah jawaban dan menjadi sebuah tantangan bagi teman-teman Aura Fire karena sepertinya Onyx Esports kalau bahasa kasarnya, tauntingnya, ini mereka benar-benar mau menunjukkan bagaimana cara mengkontes sebuah Faramis dalam sebuah game. Yes, dan dia pintar sekali, dia tutup di arah Yuzong. Backline-nya mereka tidak mau di zoning out. Dan ini head to head antara cewek dan juga dari seorang Kabuki Profesor. Yang dimana kalau dari average damage yang mereka berikan, wow lumayan cukup jauh ya. Ya, tapi yang tidak berbeda jauh adalah turret damage. Karena buat sekarang kita ngelihat bagaimana permainan objektif adalah hal yang paling penting. Jadi bangunan atau struktural dari Land of Dawn harus secepat mungkin untuk ditumbangkan demi mendapatkan sebuah keuntungan atau sebuah advantage gold yang lebih tinggi juga. Oke, ini kita dapat salam ya dari miminnya Aura Wow. Fans nih. It's Wah, Onyx it's Onyx time! time. Hey, nah ini pas banget nih. Mana tuh? Pucuk Bawa Israel udah pakai sarung keren. Bawa Keren. sarung gak tuh? Boleh, nih Mimin Aura Fam juga nih udah ngirim salam. Pak Pulung mau titip salam untuk Aura Fam yang nonton di venue dan yang lagi nonton offline. Menang atau kalah, tetap the fire as one Aura Fire. Wah, itu dia. Itu dia tadi ada tulisan juga bahkan dingin banget kayak doi. Nah, dingin banget kayak doi. Oke. Kabuki jika dibandingkan dengan season kemarin banyak sekali improve-nya. Dia bisa untuk disebut sebagai salah satu pilar terbaiknya Aura. Pilar. Atau hitungannya benar-benar pondasi terkuat dari Aura Fire. Terus sekarang Atlas yang tadi sempat kita mention sebelumnya udah langsung diamankan begitu saja dengan Digiban. Ya kali ini Aura Fire ternyata terpicu dengan Digiban, langsung diamankanlah Atlas tanpa adanya pikir panjang. Namun Amon langsung dijawab salah satu hero pegangan dari sosok seorang Hai dan dibalaskan Melissa. Wow, betul. Ini untuk Kabuki sepertinya. Betul. Ini Kabuki pakai Melissa akan melawan dengan adanya Beatrix dari cewek. Dengan adanya posisi seperti ini, jungler dari Kairi itu bisa ke arah Pakito loh Prof malah. Iya, atau kita belokin sekarang.
dengan adanya Melissa, makanya Pakito nggak bisa sebagai jungler. Mendingan Pindah jadi ke XP XP laner, kita Back korbankan line-nya. satu, jangan Jadi, korbankan Kairi Dia sebagai jungler. harus hero yang bisa in and out dengan cukup cepat juga kalau menurut Dan gua. kalau bisa no target. Oh, No bentar. target yang paling penting. Kalau buat sekarang menurutku no target ini paling penting. Link itu ada target dulu yang pertama. Iya. Kalau misalkan emang bener-bener no target, Hayabusa juga oke banget di game End of kali ini. one thing is the Oh, beginning of Esmeralda. another. Pakitonya Itu tetap dijadikan jungler. Baiklah. Berarti mereka tetap akan mengorbankan Kairi, berarti Kairinya akan bermain dari depan, bukan dari belakang. Malah kebalikan. Kebalikan. Menurut aku pribadi malah ini tuh menjadi satu buah tumbal Boots. Biar Boots yang loncat akan duluan. nge-trigger go away. Iya. Ketika trigger go away itu udah berhasil dan mungkin itu akan ada setup dari tim Onyx. Dan Makanya aku bilang bagaimana cara deny dari Onyx Esports itu adalah main dari depan. Karena biar Kairinya juga ngedealing damage ke arah Godiva dengan Lolita. Karena kita tahu, Numenon Blast itu channeling. Jadi bisa di-cancel Papulun dan juga Ranger Mas. Dan teman-teman yang di rumah kita akan sesaat lagi masuk ke dalam lane of down. Game yang kedua, game yang sangat menentukan bagi masing-masing tim. Karena ada misi balas dendam dari Aura Fire. Yap. Semenjak Alright. leg pertama mereka ditumbangkan. Tapi ingat, di leg yang pertama mereka ditumbangkan dengan 2-1. Apakah kali ini Aura lagi-lagi menolak untuk mendapatkan telur? So, apakah Onyx akan dipaksa ke game yang ketiga? Kita minta tepuk tangannya EPL Arena! Let's go to the lane up down. Oke, game yang kedua pun sudah berjalan aman. Dan juga Pakito dari masing-masing junglernya sudah melakukan farmingan. Di belakang kita terdengar lagi suara teriakan nih. Go! Onyx. Wih, Wih. ada nyautin. It's Onyx time, tapi lihat sama HT. Bakal memaksa mendapatkan satu buffer spot di depan sana. Vesager, jangan lupakan dia pakai Purify. Dia bukan pakai Flicker untuk kali ini. Untuk ditumbangkan di awal mid laner. Sudah dikumandangkan di game sebelumnya. Jangan sampai mereka tertinggal dan adu retribution kan diamankan high. Dengan sangat baik. Posisi yang sangat indah. Sama HT kamu Flicker apakah buffer spot akan diamankan oleh seorang Vesager. Tidak ada Flicker lagi. To dive untuk Samo. Dan ingat Samo bukan pakai sebuah Matilda. Iya, jadi nggak ada Wait. poke damage yang akan dibandingkan begitu saja dengan dalam petition by Axe yang ternyata menuju kepada sang landak. Di game yang kedua, sang landak memiliki 6 suara. Di game pertama dia dapatkan 3 suara dari draftnya. Dan kali ini para caster Inggris dan juga Indonesia memilih Onyx as a draftnya. Sudah kompak seperti Bitrix, itu mungkin alasannya. Iya, Karena kita tahu ini adalah hero yang sangat menjengkelkan di laning phase. Dan tidak cuma di laning phase, tapi bahkan last hit nanti di area team fight-nya. Cewek kali ini nampaknya dijaga dengan ketat oleh seorang Samo HT. Satu suara, pintu masuknya ditahan dan lihat para pemain dari tim Aura Fire, mereka tidak tinggal diam. Yep. Posisi sebaliknya, Suns kali ini akan dipoking kembali dengan seorang Vesager. Tapi bedanya adalah Suns gak bisa diselamatkan. Berbeda kasus dengan game yang pertama, Profesor. Dan juga Pak Polo. Oke, ini untuk sekarang juga dari Atlasnya gak bakal bisa berbuat banyak. Namun Kairi tertangkap basah dan Kairi pun langsung menghilangkan cepat dan Way of Dragon udah berhasil seperti dilakukan pula. Hilang kali ini satu player lagi dari Onyx. Alright, Fluffy. Freestyle dulu, bos. Dengan flickernya dia Wow. dapatkan satu momentum dan ini langsung dibalaskan dengan 3 poin. Dari Aura Fire di awal game Godiva. Bahkan memicu satu pergerakan ult dari seorang Boots dengan Falling Star Moon-nya. Enggak, dipoking lagi dia. Dipoking lagi dan Kabuki. Tertakedown di arah bottom lane. Tiba-tiba tidak terlihat terbakar. Didapatkan god lane-nya. Oh. Jujur seribu jujur. Bottom Ini lane-nya agak cukup kosong. mahal. Bottom lane-nya kosong. Tidak ada yang jaga. Platingan dan bahkan lihat cewek. Udah standby on position. Sama HT. Menjaga pergerakan. Dan bahkan para pemain dari tim Onyx Esports terkaping. No! Tidak berhasil ter-outplay. Counter setup. Ditungguin flickernya. Itu momentum yang didapatkan dari Samo HT. Sama-sama digoreng-goreng terlebih dahulu di arah bottom lane. Kedua belah romer. Godiva. Sama-sama memancing keributan Iya. dengan kehangatan mereka berdua dengan pakai di arah bottom Betul lane. sekali, dan ini kalau ngeliat dari Godiva dia berani untuk melakukan spam terhadap skill-skill yang dia miliki karena cooldown reduction-nya. Ini benar-benar dimaksimalkan dengan total HP yang nantinya akan menjadi salah satu power bertahan hidupnya Godiva. Namun hati-hati sama Kairi karena perbedaan levelnya akan memberikan dealing damage yang cukup tinggi, apalagi dengan high end dry yang physical penetration-nya juga dimaksimalkan. Oke, kalau bisa kita bilang dari Samo HT yang boleh memaksakan keributan di depan sana dan bahkan dari seorang Kairi
Melakukan pocket damage yang sangat sakit. Dia tahu high end ray-nya aktif kali ini. Profesor KB. Tapi ternyata tidak ke-trigger. Again and again, disiplinitas yang dilakukan oleh kedua tim. Entah mengapa ya, untuk melakukan trigger pencet skill di saat posisi yang terpressure itu butuh pemikiran yang ini loh. Yang tenang. Butuh mentality yang sangat tenang loh. Iya, dan timingnya jangan sampai miss aja sih. Karena balik lagi masing-masing tim punya timingnya. Chow, Lolita, Atlas dan juga Yves ini sama-sama combo keduanya. Dan combo mana yang nantinya akan lebih perfect untuk waktu penggunaannya, itulah yang nanti akan kita lihat juga. Yang bisa dimaksimalkan dari segi sumber daya skillnya untuk di game yang kedua kita. Itu Beatrix pintar juga loh. Dia menggunakan Bennett dengan jarak yang cukup jauh karena dia tahu Melissa punya jarak. Tapi di atas digebukin oleh dua orang sekaligus. Hampir aja dibalikin oleh Bu, tapi Bu dikejar habis-habisan dengan ada Hai di bagian belakang dan selamat. Selamat. Hampir dibalikan dan bahkan Boots still survive in the top lane. Aura Fire, damage yang masih kurang nampaknya, miscalculate dari seorang Haim, but it's okay. Membuat seorang Boots mundur saja itu udah syukur. Dan hampir saja ter-outplay dan hampir, ingat, hampir itu sudah pernah cukup. Iya, karena balik lagi dengan bar HP segitu, Boots masih bisa bertahan hidup, apalagi dengan Frostmourne Shield yang memang untuk dari segi cooldown reduction dia tidak begitu lama. Tempo turun ya. Temponya langsung menurun Temponya dari langsung 3 point kill tadi di awal game. Aura Fire juga tahu banget kalau Onyx Esports ini adalah tim yang paling sabar dan disiplin. Mereka nggak mau blunder karena kita tahu kalau satu kali blunder bisa dimanfaatkan oleh Onyx Esports, mereka bisa melakukan comeback dan juga sebuah dinamika gameplay yang dimana akan memperkaya untuk lane mereka. Dari segi item, Hunter Strike sudah menjadi jawaban dari Kairi karena dia membutuhkan movement speed untuk keluar dari sebuah pergerakan yang nantinya akan dimaksimalkan oleh Shadow Stampede, seorang Facehugger. Facehagernya juga sudah menjawab, tentunya dengan satu Enchanted Talisman. Di sini membuahkan sebuah cooldown reduction yang begitu cepat dan cewek. Waduh, langsung di-flickerin dan mendadak. Terpancing, tertangkap basah. Tapi untuknya pasti ada lagi pergerakan lewat satu dari Facehugger yang begitu baik. Namun mereka, Facehugger tertinggal, bisakah dia selamat? Namun Beatrix yang berhasil langsung ditangkap. Hilang langsung. Ter-outplay, lihat dia gunakan keuntungan dia untuk melakukan keluar dari map. Dan bahkan di sisi sebaliknya Kairi gak dapetin high. One-by-one situation, Kairi can you do it? Tapi nampaknya high berhasil memendahkan adu mekanik. Oh my god, Onyx Esports tertinggal 4 point kill dan bahkan mereka kehilangan satu batu dari bottom lane itu sangat mahal. Mereka tidak bisa menahan satu batu dari bottom lane. Mereka kehilangan jungle atas Kairi. Dan Profesor KB sempat berbicara kalau bermain di arah depan ini akan berat untuk tim Onyx Esports. Iya, jadi mau gak mau harus main ke arah backliner. Namun ingat bahwa Hai memiliki damage yang begitu tinggi dan dia bisa jump in dan juga jump ke arah belakang. Turret hancur dan ini bakal jadi kerugian tentunya bagi Onyx Esports. Yap, satu center udah hilang. Satu turret yang begitu penting udah berhasil dirubuhkan. Aura Fire semakin mendominasi lagi. Permainan dinamis mereka udah bisa langsung invade ke arah jungle. Yes. Karena kita tahu di sini ada Facehugger yang dia bisa tembus ke arah tembok. Terus juga dia punya Lolita dari Godiva, bisa untuk main sneak peek di area bush. Dan itu bisa menimbulkan sebuah play ambush yang sangat ofensif. Karena Fluffy sepertinya akan bermain di lane jauh. Alright, di arah top lane. Godiva akan menjadi pilihan utama. Fatalin telah dikeluarkan. WSK depakan berhasil mendapatkan satu. Start point kill. Waduh. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah Turtle akan coba di kontes. Turtle akan coba ditabrak. Dan kalau tim Onyx mereka mau team fight kali ini cukup berbahaya untuk Aura melakukan extend team fight. Memang tidak ada Fatalin. Tapi lihat masih ada dua retribution dan bahkan dipaksa trigger. Mereka berhasil mendapatkan satu buat Turtle. Satu buat Enel Shot sama HT. Dan bahkan Kairi. Aku nggak tahu. Mereka memiliki keuntungan cukup banyak. Tapi dengan adanya dari seorang Facehugger, itu melunturkan mereka untuk melakukan kontes di area Turtle. Dan itu kayak membubarkan fokus mereka nggak sih? Dan fokus mereka malah... Itu beda 2 level soalnya. Hai ada di level yang ke-11, Kairi tadi ada di level yang ke-9. Dan Kairi memenangkan kontes Retribution-nya. Padahal secara level ini damage-nya juga bisa dibilang tidak sebanding. Dan mungkin dengan reward manipulation tersebut membuat teman-teman dari Aura Fire fokusnya terbagi menjadi 2. Untuk cancel dari reward manipulation atau melakukan tipe di area Turtle. Yes. Untung masih ada Godiva tadi di daerah tersebut. Andai kalau tidak akan terkena Misa dan kemudian mereka akan mundur sedikit loh. Oke, Kairi ini jangan sampai terperangkap dan bahkan jangan lupa ini Chol. Dia hanya sebagai umpan dan bahkan dia menjadi sebuah badan untuk diving ke arah backline dari tim Onyx. Yang notabene-nya dia ditukar dengan 1 point kill atau dengan 2 point kill itu it's no problem. Itu bukan kerugian yang sangat-sangat mahal kalau menurut aku. Seorang Fluffy dengan Chow-Teng-nya ditukar dengan mungkin dari Suns karena no Purify Gaming dari sisi kanan. Iya, ini Purify-nya hanya ada Facehugger saja.
Dan hanya dia yang dibutuhkan untuk dari segi Purify ketika ada Fataling nanti untuk melakukan Cold Altar. Tinggal gimana caranya memicu dua skill yang begitu penting atau begitu mahal, yaitu adalah dari segi Cold Altar dan juga Purify yang ada di Vesager. Wow, kalau bisa kalian saksikan, di mana tim Onyx mereka dalam ketertinggalan yang cukup jauh. Oke, bukan dari segi point kill, tapi dari segi gold difference di mereka 9, 1.800, 1.900 cukup besar. Dan sambungannya pun di arah top lane, dia respect dengan ada gameplay dari tim Aura Fire. Dia lepaskan turret yang pertama, dibandingkan harus merelakan 2 point kill di arah top lane. Dengan sebanding 1 turret outer, itu nggak worth it sama sekali. Karena pertama, dengan ada Lord yang bentar lagi bakal muncul, Prof. Iya, tapi ngomongin soal bagaimana pick off yang akan terjadi ya Aura Fire. Karena mereka apa ya, bisa bilang megang dari segi kendali untuk gold leading 2000. Ini pick off bukan hal yang mustahil, apalagi dengan kita tahu ada Lolita. Dia ada charge, dia bisa melakukan stun terhadap satu hero. Itu juga nanti akan menghentikan bagaimana pergerakan dari teman-teman Onyx Esports ketika mereka melakukan fight 4 lawan 5. Samo membutuhkan fight 5 lawan 5. Dia di sini menggunakan Atlas, Real World Manipulation dan juga Fataling tentu harus dikombokan dengan maksimal. Weh, Sans bahkan apa sampai yang mengeluarkan terjadi? flicker. Flicker loh. Ada sebuah informasi yang berhasil mereka dapat, tapi Samo HD tertinggal sendiri, ditarik. Udah ada lagi satu. Fataling akankah sempat dari kelas langsung dikeluarkan, namun untuk Chounya tidak bisa berhasil bertahan. Sementara dari Kairinya berhasil langsung dihancurkan pula. Sans yang mundur, tapi mereka semua bergerak maju dan double kill berhasil didapatkan pula oleh pemain dari Aura Fire, dan itu adalah Kabuki. Endless Shard High. Di saat yang tepat, Lot akan didapatkan oleh tim Aura Fire. Lihat, 2000 gold. Langsung dipimpin oleh tim dari Aura Fire. Onyx Esports, mereka nampaknya kali ini membuat sedikit gambling yang cukup berbahaya. Ada sedikit pause, tapi gambling yang dilakukan oleh para pemain dari tim Onyx Esports tadi sebenarnya dia secara nggak langsung pengen ngetes. Iya. Karena itu mereka template mau game yang adu mereka damage, miliki. dan itu tinggal bagaimana menanggapi dari segi Vesagernya aja. Dia tinggal jalan pakai Shadow Stampede, and then dia langsung menggunakan satu buah Cold Altar untuk menjawab sebuah setup yang dibuahkan dari Atlas dan juga Yves. Itu udah langsung menutup bagaimana Real World Manipulation karena Sansnya udah nggak punya flicker lagi di sana. Yes, dan bahkan semuanya kalau misalnya kalian ada yang lihat, semua source skill tuh udah masuk. Masalah utamanya itu tadi, semua source skill udah dikeluarkan. Yang kedua, damage Endless Shard-nya dibawain sama Kairi kepada Sans, sehingga Sans hanya tinggal menerima nasibnya dia karena dia lagi dalam keadaan Real World Manipulation. Serat. Kena itu, apa ya bisa dibilang, Duri-duri tertajam. percikan tajamnya dari Amon dengan Endless Shard, ya otomatis dengan stack yang sekitar 12 sampai dengan 18 aja ini udah kerasa banget. Udah berasa. Udah kerasa. Karena itu Sans loh yang dapat. Dan ingat, ini magical damage. Jadi di awal game seperti ini, di menit 10, magical damage masih sangat mendominasi. Masih sangat mendominasi. Dan kita tahu, untuk Amon sendiri ini jarang banget untuk digunakan. Makanya hanya beberapa pemain saja yang ternyata bisa memaksimalkan hal tersebut. Ya karena Pernah dibawakan juga sebelumnya. betul. Sama teman-teman dari Rebellion Zion pada saat itu. Tapi ternyata untuk saat ini, Aura Fire lah yang bisa memaksimalkan potensi dari Amon. Dengan gameplay tarik ulur, yang karena mereka tahu, oke, Onyx mereka harus ngincar dari belakang. Sementara mengincar ke belakang itu butuh effort lebih. Mau teamfight dari depan, Aura Fire pinter banget, tinggal tarik ulur karena Hai bisa ngeregen HP-nya dengan menggunakan mode kamuflase. Dan itu yang dia maksimalkan, pasif powernya dia. Sehingga tarik ulur permainannya tidak begitu merugikan bagi teman-teman dari Aura Fire untuk teamfight jangka panjang. Gak ada support emang di sini. Gak ada. Gak ada healer, gak ada Matilda, tapi ada individual heal. Itu yang akan jadi bonus di sini. Individual yang sangat targeting ya, lebih tepatnya Profesor Cafe ya. Iya. Dan bahkan langsung kita lihat menuju ke arah Lord yang sudah didapatkan dengan cukup pasti. Gold difference 4.600 bahkan sudah didapatkan oleh tim Aura Fire. Ini membuat tim Onyx mereka kemungkinan akan kewalahan untuk dengan adanya team fight yang harusnya itu menjadi keunggulan untuk mereka. Dengan team fight 5 versus 5. Tapi kasusnya balik lagi. Mereka punya 2 nyawa. Mereka punya gold difference yang besar dan bahkan Flavi mencoba untuk melakukan the Wild Dragon. Kairi telah keluar satu mode Wild Dragon yang tandanya tim Onyx terselamatkan kalau untuk kali di posisi aku. Nih, mereka masih berhasil untuk menahan. Mereka berhasil untuk untuk menahan. Hanya saja ujian mereka ya sampai dengan menit ke-15 loh kabar gua. Kalau mereka Onyx Esports berhasil untuk melewati menit tersebut, duel dari momentum dari kedua tim ini, nah itu pasti bakal jauh akan lebih berimbang lagi untuk sekarang. Aura Fire harus sangat bisa memanfaatkan momentum yang mereka miliki untuk bisa terus push habis-habisan. Dari item kita bisa melihat bagaimana Boots juga sudah menjawab dengan Blade Armor. Untuk late game mereka sudah mempersiapkan hal tersebut, tapi Hai
Dia selesai juga dengan Winter dan bahkan di sana sudah ada Divine Glaive, Genius One, Feather of Heaven, lengkap banget magical damage-nya. Attack speed dia ada, Antivirus juga mungkin akan drop. Oke. Wow, sama Ate masih bisa menghindari dan bahkan duel Flicker. Fatalik terroplay kali ini, tapi ternyata masih ada Dominant Blast untuk cover dari belakang. Membuat tim Onyx Esports bisa masuk lebih dalam lagi, tapi Fluffy Fox menggunting Fluffy. Tapi sayangnya tidak punya damage, Onyx cewek. Gak boleh lebih dalam lagi, Kabuki. Lihat, Inspire dikeluarkan dan bahkan dia tektokin damage-nya. Dia tahu dan dia paksa Flicker. Itu benar-benar sebuah baiting yang berhasil dari Thomas. Tapi sayang sekali, itu tidak bisa diselesaikan. Kenapa? Gold difference terlalu jauh, Dan ada 2 nyawa. Dan tidak barengan waktunya. Tidak secara bersamaan dari segi deal damage. Jadi, dari sebuah altarnya, selesainya. Tepat waktu mulu ya. Iya, selesainya nggak tepat waktu bahkan kalau altarnya selesainya tadi. Opennya yang Opennya tepat waktu. Opennya gitu, Iya, tepat iya. waktu mulu. Tadi dari Melisanya si Kabuki sampai rela mengeluarkan 1 Inspire guna untuk bisa mendapatkan langsung karena ceweknya. Nggak apa-apa badan gue dia tembakin sama agrotarik, yang penting gue tembakin balik. Karena ada chance di sana, Iya. ada kesempatan bahwa nantinya dari cewek juga bisa ditumbangkan. Apalagi dengan high. 6 kali pick Amon, 67% win rate. Ini membuktikan bahwa play yang dibuatkan dari sosok Amon ini benar-benar sangat maksimal. Dan tidak melupakan juga bagaimana efek team fight dari Amon untuk jangka panjangnya. Dia memiliki damage yang tinggi dari Endless Short. Jadi benar-benar bisa dimainkan untuk hero-hero squishy di lini depan seperti Pakito. Bahkan mungkin Atlas yang tadi udah sempat kita lihat, Flicker pun sampai digunakan loh. Ya, satu hal sih yang harus mereka perhatikan. Bahkan kalau kita lihat ya, dari posisi dari seorang Boots aja itu nggak bisa nahan loh damage dari seorang Amon. Terlalu sakit dan lihat damage nilai hingga 34.000 berbanding jauh sekali dengan cewek yang berada di gold lane dari tim Onyx Esports, Pak Bulu. Oke. Ini di mana mereka sekarang udah punya lordnya lagi. Tapi mereka sepertinya fokus ke bagian atas. Bawahnya ditinggalkan terlebih dahulu kecuali Chow-nya. Chow berusaha untuk pergi ke arah Mato, nahan aja di area tersebut karena ada 1 wave minion yang di bawah. Boots-nya gak bakal melepaskannya dan mungkin aja dia bisa menghantarkan bola. Oke, Fluffy di garis depan. Flicker telah dimiliki seorang Fluffy. Ini cukup berbahaya ketika satu buah Flicker yang salah. Sayang sekali. Duel Dragon sama HT. Belum memancing keributan. The one manipulation. Fataling. Knockout strike. Belum ada yang tumbang. Fluffy gadget duit tanpa akan dibalikkan ke kanan. Terus play. Aura Fire menolak 2-0. Wow. Tercounter Dominant Blast. Gak ada yang lihat Kabuki free hit di arah belakang. Dan bahkan membubarkan dari pasukan Onyx Esports. Ya, ini dia. Ter-outplay, ter-counter team fight. Lolita save dan Juga Coach TZ. Ini adalah salah satu coach yang terkadang memutar balikan bagaimana draft yang sudah pernah dimainkan tadi di game yang kedua. Kita melihat bagaimana dia memutar pick balikan Lolita. fakta. Ya. Enggak dong. Iya dong. Hah? Memutar balikan fakta. Yang Kenapa? harusnya dimenangkan oleh tim Onyx dengan line up-nya diputar balikan. Lolitanya diambil dan dimenangkan oleh tim Onyx. Lolitanya di deny pick. Iya. Itu dia. Memutar balikan fakta. Wow. Natalia di ban. Artinya di sini adalah target ban untuk salah satu sosok pemain yang baru saja muncul, Keyboy, dan sepertinya tidak akan ada lagi Faramis di game kita yang ketiga. Terus saat ini Valentina terlepas dan kita tahu untuk mengadu dari Valentina banyak sekali pemilihan hero yang masih bisa dimaksimalkan, namun apakah itu akan diberikan tanpa membiarkan Beatrix diamankan oleh satu sosok Kabuki di sini. Yakin. Beatrix Kabuki. Beatrix. Beatrix Kabuki. Beatrix sih. Tapi kanan Valentina. Valentina diberikan atau Valentina yang diamankan. Karena tadi kita udah sempat melihat bagaimana Beatrix yang beberapa minggu lalu ternyata sudah diamankan. Namun Pakito, Fluffy, apakah sudah mengamankan terlebih dahulu? Hero EXP lainnya dibuka dari awal. Valentina Beatrix kah di sini akan diamankan oleh teman-teman dari Onyx Esports? Karena power dari hero yang tersisa, XP laner karena udah terbuka menurutku terlalu mahal kalau nanti bakal diamankan di fase pick pertama mereka. Beatrix untuk cewek, tadi sudah diamankan juga di game yang kedua tapi tidak mendapatkan kemenangan. Valentina terbuka, Yves terbuka, atau Lilia jangan-jangan hero dari Sun sendiri. Gak harus tentang Lilia, tapi kalau mereka melihat ini akan menjadi masalah, bisa saja untuk melumpuhkan dari seorang Pakito. Tapi Valentina. ternyata Valentina. Kayaknya udah harga mahal gak sih? Apalagi dengan kita tahu Valentina di area mid lane
kendali untuk poking damage yang terlalu tinggi. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal adu damage, Heath sudah terjawab di sana mid lanernya baru saja mau aku sebutkan. Dan dia pun menutup Godiva loh Pak. Menutup Godiva. Menutup Godiva juga. Godiva kalau memang mau melakukan ataupun mengambil lagi ke arah sisi-sisi yang bisa dimanfaatkan untuk bisa menghancurkan juga ke arah Onyx. Ya udah sekarang punya Valentina. Satu contohnya. Hager dari Yves-nya. Yves aja udah bisa diamankan. Oke, Mau itu ditambah dia. lagi. Oh no, Matilda ternyata. Hero heal yang tadi sempat kita bilang Heal. dari awal game bahwa di sini kalau emang pada suka team fight udah bawa aja healer dua-duanya. Rafaela masih terbuka di sini. Dan ini history. Start from the bottom, now we here. Berkali-kali mencoba untuk masuk ke MPL dari kualifikasi dulu ya. Dengan set boys-nya dulu. Sad Boys Mereka sempat gagal. bersama dengan salah satu temannya dulu, Groot. Yes, berkali-kali juga ditumbangkan di MPL Indonesia Season yang ke-7. Sampai sekarang masih membuktikan kalau mereka menjadi tim yang pantas dipertanyakan. Ya, dan- Jangan sampai kalian memandang mereka sebelah mata. Udah nggak karena bisa lagi, Aura Fire sekarang Udah udah nggak bener-bener bisa. powerful Your banget. team Chow is banning. sekarang ada di tangan teman-teman dari Onyx Esports. Kemarin baru aja kita lihat ada Chow yang digunakan oleh pergerakan dari Keyboy. Keyboy. Hari ini nongol lagi. Kemarin pergerakan dari Chow yang digunakan ini bagus banget Pak. Itu bisa ngeline apapun yang Wow, terjadi. oke. Namun hari ini nongol lagi. Hanya saja Amon, Cara Aldo menjawab sebuah Balmon. band ini bener-bener kayak lebih ke arah target band gak sih? respect lah. Respect band banget ini namanya. Oke, Hai menyusahkan dengan Amonnya band. Aduh. Kamu itu kayak password. Kalau hilang panik nyarinya. Panik. Aduh. Panik. Gitu. Panik. Kamu itu kayak password kalau hilang panik nyarinya. Bohong, orang bisa di reset password. Enggak, masa. Pasti kamu nyari yang lain kan? Ya, Kamu ganti passwordnya pakai yang lain kan? Waduh, besok kayaknya Enggak, gak ada tulisan masalahnya di sini. kalau aku emang jadi password, aku gak bakal hilang. Udah itu dong. Masalah aku nggak mau jadi password. Kenapa? Karena password itu bisa diganti, aku nggak mau Loh, tergantikan. kamu sadar nggak? Selama ini password itu disembunyikan loh. Kan nggak pernah nongol. Dapat sekarang nggak disembunyikan, nggak ditunjulin ke media, disikat orang. Ada. Password dimasukin ke setelan pabrik kelar lu semua udah. Link. Chow. Oh. Link di ban, Balmon di ban. Chow diambil. Chow diambil dan Esmeralda juga dibuang untuk saat ini. Jadi tidak akan ada Esmeralda untuk di game kita kali ini. Nah, Untuk beberapa jungler yang mungkin masih ada diamankan, kayaknya bakal diamankan di last pick mungkin. Fanny Link udah nggak ada, Onyx Esports apakah akan membawa kepada frontliner? Jadi nantinya cewek yang ada di area belakang benar-benar menjadi sosok backliner penyumbang damage bersama dengan Suns, dengan Valentina. emang ya, kalau udah mau main agresif, udah ganti roster, agresif sekalian aja. Wait, Lihat tuh. Iya. Ngedive, Weh. ngedive-nya. Fofeus, Pakito dan juga Matilda akan terjawab di sini serta Yves yang akan sangat terancam bagi kehadiran Fofeus yang satu ini. Boots, kita tahu XP laner yang kaya akan full hero dan terkadang aku kangen satu hero dari dia, Lapu-Lapu, Iya, yang sampai Hebat. saat ini masih belum muncul Yap. di Land of Dawn. mungkin sulit ya. Sekarang Sekarang pertama, sulit, nggak sekarang punya sulit. skill escape, cuma jadi tumbal. Damage burst-nya masih bisa ditahan dengan banyaknya item dan bahkan dengan roamer seperti sekarang healing. Tapi, Nathan. ini dia Hai. full penetration. Dan magical damage yang begitu menyakitkan serta Kabuki dengan Yuzongnya di bagian gold laner. Ini udah kayak waktu kita ngelihat Beatrix yang akan mendapatkan tekanan kayaknya dari sosok Yuzong yang punya heal up yang begitu tinggi tapi dengan damage yang kita tahu. Beatrix di awal game juga tidak begitu power. Tapi di late game damage-nya Beatrix Wah, bakal sakit late game. banget Yep. bersama dengan Berbeda seorang dengan lain. Yuzong. Kenapa? Damage-nya tuh kayak cewek lagi ikat rambut. Badai damage-nya. Badai. Damage-nya, penetration-nya, ampun gagal. Lancelot. Tapi inilah dia jawaban yang diberikan karena tidak ada stopper di sini. Hanya Pakito. Pakitonya ngelakuin satu knockout strike ke arah Lancelot. Artinya ada yang bebas, itu adalah Chow. Sebuah pertimbangan pick hero yang begitu terlihat dari Aldo dengan last pick ke arah Lancelot yang tadinya kita kira ini akan menuju kepada frontliner. Tahu nggak? Tapi ternyata ini diver. Tahu nggak Aldo tuh lulusan mana? Hah? mana? Kuliahnya ITB. Apa tuh? Institut Teknologi Bandung. Betul.
Itu isinya orang-orang mastermind semua lebih banyak, Be. Nah, saya WNJ, Pak. Universitas? Negeri Jakarta. Wih, saya UIR Pak tapi nggak lulus. Tuh, sama kayak Pak. Universitas Islam Riau Pak. Oke, kalau gitu kita lihat di game yang ketiga. MPL Arena, are you ready? Sekali lagi MPL Arena, are you ready? Minta tepuk tangannya dulu dong. Let's go to the land of down. Yap, ini dia pertandingan di game yang ketiga. Penentuan siapakah nantinya yang akan tergeser posisinya. Siapakah yang mendapatkan pucuk untuk 1 minggu ke depan lewat 2 tim yang berlaga kali ini. Oke, Nathan dengan kita tahu power dia dengan high penetration. Ini mungkin akan dipertimbangkan kepada damage dealer juga dan nanti akan kita lihat bagaimana Kabuki dengan Yuzongnya. Tapi ini Kabuki dengan Yuzongnya agak cukup berat ya Profesor KB. Dan bahkan Keyboy kali ini bakal coba masa menuju Sagori pada bahkan Top First Blood didapatkan. Early game again, jangan lupakan ini Lancelot. Lancelot early game sangat memiliki power yang cukup tinggi dan bahkan Retribution diamankan high. Bagus banget. Padahal udah diadu sama Tonros loh. Iya, dan itu dia menghitung bagaimana Tonros yang langsung diamankan terlebih dahulu dengan menggunakan Retribution. Di Kairi Retributionnya bisa dibilang agak sedikit. Wow. Wih, Oke. Wow. Wow. In KB we trust. Kayaknya ada sedikit pertukaran pelajar di sana. Oke. saya gabung sebelah ya Pak ya. Iya, nampaknya bakal ada kelas bilingual ya. Oke, kalau aku sih by draft ini mungkin dari Aura Fire memang memiliki zoning out dan bahkan mereka Late game juga powernya mereka kuat banget. sama tambah lagi Vestager ini sulit untuk tersentuh secara tidak langsung. Iya, tapi balik lagi untuk ngomongin soal Lancelot last pick tadi itu udah menjadi jawaban karena nggak ada stopper di sini. Oke. Aura Fire harus mengandalkan sosok Kabuki dengan menggunakan Black Dragon Transformation nanti di area fight-nya. Jadi benar-benar harus full power dari source skill-nya dia. Gue gak punya skin yang itu gue ya, keren banget. Itu baru. Iya, kok gue gak punya? Baru yang kemarin. Beli itu dong. ada. Ya udah deh, Diskon. ntar beli aja deh. 40.000 tuh, gas makanya ya. Oke, terima kasih banyak Pak Bulu. Sami-sami. Oke, tapi lihat Kairi. Ting-ting bukan permen, ting-ting bukan biskuit kali ini. Mencoba untuk melakukan sedikit satu buah pancar untuk mendapatkan stack yang cukup. Dia adalah purple buff, Profesor. Jadi lebih cepat untuk melakukan purple. Tapi satu hal yang mereka harus perhatikan, jangan sampai terambil kembali. Karena kalau dari segi melakukan objektif, Lancelot itu lebih diunggulkan ada Tonros dan juga Retribution. Iya, karena balik Sebenarnya. lagi, ini Assassin lawan Marksman loh. Kita kayak dibawa sedikit nostalgia Wah, iya, kepada kangen season banget yang ya. ke-7, season yang ke-8. Yes. Ya dimana Assassin, Marksman itu pada saat itu masih menjadi- sering bertemu di satu lane yang sama. Iya, meta jungler. Dulu saat itu benar-benar jadi damage dealer utama. Dan bahkan jadi poros rotasi terpenting bagi sebuah tim. Tapi buat sekarang, perubahan yang terjadi. Bahkan kalau ngomongin soal emblem yang dimainkan sama Kairi, dia pun lebih mengoptimalkan kepada cooldown reduction, retribution. Oke, masih didapatkan dengan satu buah Retribution, Little Wonders, tapi diamankan high. Tidak mau semuanya untuk Kairi. Karena dengan adanya jungle seorang Lancelot dengan emblem jungle, apalagi dia pakai yang cooldown reduction, ini sangat cepat untuk melakukan farming. Dan satu hal Profesor, entah mengapa ya, dia akan sangat cepat untuk melakukan invasi ke arah jungle musuh. Waduh, ada satu flicker sepertinya yang belum on point. Dan itu menjadi satu informasi yang harusnya bisa tersampaikan. Wow. Atau jangan-jangan bakal langsung dipaksa untuk melakukan pick off ke arah Keyboy. Karena Keyboy udah nggak punya source lagi untuk menggunakan flickernya. Poke damage akan menjadi jawaban untuk di game kali ini. Oh, mulai terbuka kali ini kesempatan nampaknya untuk bermain dari tim Aura Fire. Di bottom lane dipaksa Boots dengan Demonic Force, dipaksa untuk mundur. Dan bahkan Boots masih mau lebih untuk bertahan hidup sementara waktu. Mereka berhasil bertahan dari seorang Boots, tapi di sisi sebaliknya, dengan ada satu flicker, akan coba ditukar dengan satu buah purple buff yang harus diamankan Kairi. Ini bukan hal yang baik mengingat Hai membutuhkan spamming, membutuhkan stack dengan skillnya. Nggak cuma itu, lihat itu retributionnya pas banget. Tadi 20 detik, jadi lihat deh. Turtle up, retributionnya up lagi. Yes, dan purple buff dia dapatkan dua-duanya. Ini teamfight akan coba diungguli oleh tim dari Aura Fire atas segi positioning karena di atas mereka udah punya 3, 4 bahkan Keyboy gak punya flicker. Posisi sementara Aura, tapi untuk dari segi teamfight kalau ditabrak Onyx Esports
Mereka punya Suns, punya real world manipulation, dan bahkan Kabuki bisa saja objektif ke arah Suns untuk menutup real world manipulation-nya. Setelah dibuka, real world dibalas real world, dan bahkan Kairi dengan satu masalah dan bahkan Phantom Execution yang menuju ke arah belakang berhasil menumbangkan seorang Matilda. Godiva nggak bisa lagi menyelamatkan kawan-kawanannya, dan Hai balik lagi, no purple buff, dia butuh banget mana. Keiritan mana yang dimiliki dari seorang Hai membuat dia tidak bisa melakukan spamming dan bahkan ngedive ke dalam. Itu malah menjadi masalah dan bisa ditumbangkan dengan pasti. Ini dengan satu turtle yang udah mereka dapatkan, menjauhkan lagi posisi dari networknya hanya saja untuk Kairi. Masih ingin lebih entropi, sudah dikeluarkan pula. Hai-nya masih bisa selamat. Dengan kalkulasi waktu yang sudah mereka lakukan tadi, semuanya berjalan begitu baik. Dan plus, Keyboy lagi dan lagi. Reward manipulation gak bakal pernah aman di saat ada Keyboy di area tersebut. Hai, ganteng doang jago jiggle. Dan kalau misalkan kita melihat dari segi itemnya, Keyboy juga ingin menjawab dengan Radiant Armor karena dia tahu magical powernya. Di sini ada Nathan, di sini ada Yves. Di mau nggak mau harus ditutup dari awal game. Bahkan untuk saat ini kalau melihat dari itemnya Kairi juga udah jadi Hunter Strike. Suns men-trigger dari Real World Manipulation. Real World Manipulation kali ini udah ambil oleh seorang Suns. Dan bahkan tidak ada team fight tambahan, tidak ada extend, tapi berarti tujuannya bukan itu, Prof. Reset. Tujuannya reset, tujuannya ngedistract di arah gold lane. Lihat, gimana caranya Aura ini mereka fokus fight di arah mid lane dan cewek coba untuk melakukan satu buah objektif gaming di arah gold lane. Karena melihat Kabuki, kalau dia mau ngedefend dengan pasti dengan satu Black Dragon transform ke arah top lane, itu juga bakal rugi untuk Aura Fire-nya. Tapi kalau dia dipaksa tim fight di arah mid lane, atasnya bakal pecah. Untung aware. Tapi lihat, udah ada konsil yang dimiliki dari tim Onyx Esports. Keyboy, where are you going? Menuju ke arah Kabuki. Dan bahkan kali ini tidak jadi. Di-cancel begitu saja. Godiva mencoba untuk meng-cancel dan bahkan mereka hanya menakut-nakuti. Kedatangan mau tapi surprise attack. Happy birthday. Masih tadi dari Fluffy masih mau lebih dan bahkan lihat Kabuki. Hantaman benda tumpul. Menuju ke arah belakang. Jauh ditumbangkan. Muska bisa bertahan. Dan bahkan dipalingkan kembali. Kabuki still survive. Real World Manipulation. Dan on play. Kali ini cewek langsung melakukan satu buah tembakan dan wipe out. Triple kill. Dan round back kembali Aura yang malah termakan dari gameplaynya sendiri. Dan inilah dia alasan kenapa Lancelot di last pick Papulung dengan bebasnya dia tanpa adanya stopper. Hanya Kabuki dengan menggunakan Black Dragon Transformation untuk melakukan stoppernya. Kabuki butuh ke belakang. Iya, setup balikannya tadi padahal udah baik banget loh. Sudah sangat baik mereka di mana dicicil terlebih dahulu dengan ada pergerakan dari Fluffy. Lalu Kabuki masuk lagi untuk bisa membawa rekan-rekannya. Hanya saja Beatrix terlepas. Beatrix free space banget. Ya udah, begitu hasilnya. Iya, dan ditambah dengan bagaimana triple kill dengan menggunakan satu runner yang basic attack-nya udah pasti bakal gak bisa bergerak sama sekali targetnya. Facehugger dengan Real World Manipulation itu udah begitu tinggi dari CW dengan satu tembakan saja. Itu satu pengantar magical damage, darahnya juga gak begitu tebal dan juga Instant kill. Oh my god, Real World versus Real World. Facehugger menutup sendiri karena Keyboy di sana. Ditakut-takuti, dikeretak, tidak mau di freestyle kali ini. Dan barah pemain dari tim Onyx. Mereka nggak peduli sama Godiva karena dia bukan pakai Lolita sekarang. Iya, ini saya kaget tadi Wesker sampai Rainer Rapati, Pak. Saking cepatnya itu. Wow, dan bahkan Suns lihat again. Dibalikan kembali, poking damage yang dimiliki cewek, Rainer Rapati. Kairi 1v1. dia. Kairi 1-by-1 situation di arah top lane dengan seorang Fluffy nampaknya masih dimenangkan oleh Fluffy dari segi health bar-nya. Ya, setengah darah tapi Kairi barusan juga sudah menyelesaikan Death of Despair. Wow, Sementara berani power banget ya. dari cewek, iya abis dari satu item, Hunter Strike langsung menjawab dengan Blade of Despair. Dia mau menjadi eksekutor atau finisher di game kali ini. Tapi kalau ngomongin soal cewek, ini malah menurut aku yang lebih hati-hati kalau seandainya nanti cewek udah ada di level yang ke-12. Sekarang udah bakal lebih mematikan lagi. Oke, di sisi sebaliknya para pemain dari tim Onyx Esports, mereka dengan gold difference 6.600. Ini menjadi sebuah keuntungan, tapi lihat Fluffy di arah top lane. Dia sangat baik mendapatkan satu objektif gaming. Ditukar. Dia mau nggak mau harus mendorong laning yang dimiliki dari tim Onyx Esports. Dia tidak ada sedikit kekurangan dan Fluffy harus pulang sekarang karena lihat para pemain dari tim Onyx Esports udah mulai menyadari ada keberadaan split push yang dimiliki tim Aura. Terdeteksi dari Keyboy, mencoba dikejar. Aduh. Knockout strike dan one last hit. Sorry to say Fluffy, can you do it? Rapati! Rainer Rapati. My God, Rainer Rapati yang gak punya empati, gak boleh pulang. Mau jadi kelainan Fluffy tertakedown di saat Lord muncul.
Mereka akan team fight 5 versus 4. Kairi, gold difference 7.200. Tidak boleh dikontes. Dan Harus itu- mundur ke belakang. Sadar nggak? Mereka itu bakal terkena radar Lord Strike apatinya itu bukan ke arah Fluffy, ke arah Cyclone Eye. Yes. Karena dia tahu Cyclone Insting. Eye-nya Itu adalah aktif. tujuannya. Itu tujuannya. Itu tujuan utama yang akan Dipertimbangkan dituju. dan dipredik pergerakannya. Oke. Dengan satu movement yang pasti, Lord-nya jadi milik Onyx Esports. Udah, Lord pertama. Tak ada kontes. Gak boleh kontes. Yang pertama, duitnya. Kedua, wipe Levelnya, wipe out-nya One juga. strike push. Apalagi dengan Fix. source skill yang 4 lawan 5 menurutku terlalu mahal untuk digunakan. Apalagi ini harus memaksakan Kabuki dengan Black Dragon Transformation. Padahal kita tahu di sini Kabuki dia bukan tipikal untuk XP laner. Dia gold laner, dia butuh damage. Dia butuh instan untuk ke arah belakang. Kayak yang tadi udah sempat dibilang sama Ranger Mas. Cewek akan menjadi target operasi. Tapi kalau ceweknya sudah mendapatkan item seperti ini. Malefic Roar, Dia bahkan Hunter Strike dia Belum punya. WON. Belum Win Ini of Nature. tugas ganda juga kan harus dilakukan lagi, Pak. Pasti. Mereka harus melakukan inisiasi dan juga sebuah covering terhadap Cover. Facehugger. Karena dari tadi Facehagernya coba lihat. Gak pernah aman, Nggak. gak pernah nyaman. Real manipulation yang gak bentar. bakal lebih dari beberapa detik saja. Dia nggak mau team fight all in karena dua posisinya jauh. Mereka tuh cuma ngasih source skill aja. Mereka mancing aura untuk ngeluarin source skillnya sekarang di mid lane. Karena bukan itu yang mereka inginkan. Lihat, nggak ada all in kan? Karena Kairi datang baru Keyboy. ini saatnya. Ini saatnya. Keyboy mencoba memancing keributan. Mid lane turret bakal coba dipecahkan. Ketika aku lihat Kairi jauh di atas, Sans di bawah. Bukan itu yang dia tuju. Ini karena super minion. Yang satu lagi baru bergerak nih Profesor. Iya, mereka mau Ini. main pick off di area. Three lane push. Iya, kanan dan kirinya bakal dimanfaatkan. Dan Yep. Facehugger. Facehugger, satu bar saja Wah. tersisa. Keyboy. Keyboynya mencoba untuk memancing dan juga men-trigger pemain dari Aura Fire. Ini dia yang mereka inginkan, 3 lane push. Bukan Lordnya. Lihat 3 lane dan dorong. Mencoba untuk masuk Wait. mundur ke arah belakang Kairi. Ting-ting bukan Barman, Ting-ting bukan Biskuit. Tapi Kairi memilih untuk mundur. Nampaknya mereka sadar. Mereka tidak bisa all in ke dalam. Walaupun dengan 11.000 gold. Tapi mereka ini memiliki kelemahan dari tim Onyx Esports. Mereka team fight mungkin akan di dalam base dari Aura. Dan ini adalah cooldown untuk Kabuki. Iya, Range-nya nggak jauh. Range-nya dia nggak jauh, untuk mengincar ke arah backline juga perlu effort. Petrify mau nggak mau harus digunakan. Dan itu memakan banyak banget source untuk melakukan team fight. Dan mereka nahan team fight-nya, real world manipulation nggak ada. Karena mereka tahu, sekali real world manipulation bakal di pop out, Kairi bakal jump in. Kairi bakal mencari Facehugger ada di mana. Karena itu adalah tugas dia sebagai finisher di arah belakang. Harus bener-bener main, langsung dive in. Dan Keyboy, Gak yang di sini dari berasa. tadi dia pun tidak berani untuk melakukan inisiasi padahal dia punya flicker. Dia ready untuk team fight. Namun harus menunggu koordinasi dari Onyx Esports itu sendiri. Oke. Oh, Immortal. Oke. Waduh, Ke jangan-jangan. arah bottom lane. Jangan-jangan. Lihat di depan sana, Hai. Mencoba di all in. Nampaknya tidak mau memulai menuju satu batu red terlebih dahulu. Objektif gaming 3 lane. Tapi ini akan menjadi lot yang ke-12. Gak mungkin bisa dihabisin. Dihabisin sekarang itu tambahnya mereka akan melihat cewek terkena shutdown. Satu, even shutdown tidak didapatkan. Tapi soft skill yang banyak ketika lot akan muncul itu rugi bandar. Itu nggak wise banget Profesor. Ada baiknya reset, dapetin Lord 12, all in di situ. Main lebih sabar, main lebih nunggu, atau momentum comeback-nya nanti bakal hilang. Ini metode anak panah. Mana-mana? Mundur dikit, Majunya akan terbang banyak. lebih jauh. Oke. Teori tsunami trophy. Yes. Oke. Yang dimana kita bakal menunggu terlebih dahulu untuk mundur, hingga nanti kita bakal maju lebih jauh daripada pantulan mundur kita. Dan buat sekarang Aura Fire tinggal menunggu bagaimana setup defense mereka. Karena belum. ingat, mereka punya Nathan di sini. Mereka punya Nathan, mereka punya Marksman untuk high ground. Jadi Facehugger-nya juga akan membantu dengan real world manipulation. Sehingga Boots, tugas dia adalah melakukan cancel terhadap Facehugger. Tinggal kita tunggu siapa yang akan melakukan inisiasi Bentar, terlebih dahulu. bentar. Berapa Ingat, lama ini dia bahaya loh. bertahan? Keyboy Menurut gua. punya Immortal, Keyboy punya Flicker, apakah dia akan membuka Pinter team fight-nya? banget, pinter banget Profesor. Dia cek pakai puncher, ada orang di sana. Informasi harusnya telah diberikan. Retribution telah didapatkan, Fluffy memilih untuk mundur. Relay pulse telah coba didapatkan. Para main dari tim Onyx Esports cewek kembali untuk menghindar. Keyboy Council dikeluarkan, fokus dengan flicker. Menuju ke arah mana dan bahkan Fluffy. Gak bisa. Kali ini tidak tertinggal. Dibalaskan dan bahkan Kabuki yang hilang. Onyx Esports mencoba fokus ke arah Beja. Onyx Esports menolak turun dari pucuk. Onyx Esports berhasil Wow. memenangkan 2-1. Menolak turun dari pucuk. Menolak pucuk menjadi trial hanya sehari. How? Jadi milik mereka Satu seminggu minggu. penuh ke depan. 1 minggu ke depan dan bisa dibilang dipastikan untuk kemenangan dari Onyx Esports, bahkan lebih 1
match win Yap. ketimbang Aura Fire yang ada di urutan yang kedua. Yap, dan itu menjauhkan jaraknya dari